Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyuni Regilia S dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 2487200005 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dan dosen pengampu Bapak Syaputra Perdana Astina. Nah, setelah saya menganalisis konseptual dan praktik kepemimpinan pendidikan dan juga saya mengamati video yang telah diberikan oleh Bapak. Nah, jadi bisa disimpulkan kepemimpinan pendidikan itu secara umum, kepemimpinan pendidikan ini adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, menggerakkan, serta mengkoordinasikan seluruh komponen pendidikan agar tujuan pendidikan tersebut tercapai secara efektif dan juga efisien. Baik, adapun pengertian yang telah saya paparkan bisa saya simpulkan dari para ahli tersebut yang telah memberikan pengertian kepemimpinan pendidikan, yaitu saya bisa menyimpulkan bahwa dari beberapa para ahli tersebut, kepemimpinan itu adalah kepemimpinan pendidikan itu mencakup kemampuan mempengaruhi dan juga mengarahkan seluruh elemen guru dan lembaga pendidikan itu melalui komunikasi yang efektif, motivasi dan juga teladan serta pembinaan menuju tercapainya tujuan pendidikan. Adapun struktur komponen dalam kepemimpinan pendidikan ini, yang pertama itu adalah pemimpin pendidikan, yang kedua adalah bawahan atau anggota yang terdiri atas guru, tenaga kependidikan dan juga tujuan pendidikan, yaitu menjadi arah dari seluruh kegiatan kepemimpinan. Dan yang kelima adalah proses kepemimpinan, dan yang keenam adalah gaya kepemimpinan, dan yang ketujuh itu adalah lingkungan pendidikan. Nah, adapun tujuan dan juga fungsi kepemimpinan pendidikan itu adalah meningkatkan efektivitas, meningkatkan kualitas, mewujudkan iklim kerja yang harmonis dan profesional, dan juga mengembangkan potensi. Adapun fungsinya, yang pertama itu adalah perencanaan yang merumuskan arah kemana kebijakan lembaga pendidikan itu. Yang kedua itu adalah penggerak yang mendorong semangat kerjasama dan antar staf-staf di sekolah. Dan yang ketiga itu adalah pengambil keputusan, yang keempat adalah pengawasan, dan yang kelima adalah teladan yang menjadi panutan, yang menjadi contoh di dalam sikap dan perilaku. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa dari video tersebut yang telah saya cerna, berdasarkan hasil analisis saya dapat disimpulkan bahwa video tersebut menampilkan praktik nyata adanya dari teori kepemimpinan pendidikan tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam materinya. Materi yang sudah dijelaskan di atas, kepemimpinan itu dalam video itu menjalankan peran sebagai pengarah, sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai penggerak, dan sebagai pembimbing yang juga menerapkan gaya kepemimpinan instruksional, transformasional, dan juga partisipatif. Nah, perilaku tersebut sesuai dengan pandangan Mulyasa pada tahun 2009, dan yang menekankan bahwa kepemimpinan pendidikan itu harus berorientasi pada nilai, visi, misi, dan juga semangat kerjasama antar setiap staf-staf yang ada. Dan juga dengan adanya koordinasi tersebut yang baik antara pemimpin, guru, dan juga peserta didik, tujuan pendidik ini dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Dan secara keseluruhan, video tersebut menggambarkan penerapan teori kepemimpinan pendidikan secara nyata di lapangan, yaitu kepemimpinannya bisa kita lihat dari kepala sekolah, baik yang menggerakkan, yang menjadi pembimbing seperti itu, yang dimana pemimpin berperan sebagai berperan aktif di dalam menciptakan lingkungan yang belajar yang positif, kolaboratif, dan juga berorientasi pada mutu. Baik.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.